Perbedaan titrasi nitrimetri dan titrasi bromometri. Untuk yang pertama pada teori dasar, di mana titrasi nitrimetri merupakan penetapan kadar dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit dan harus dilakukan dalam suasana asam sehingga natrium nitrit akan bereaksi dengan HCl atau asam klorida membentuk asam nitrit dan hasil sampingan berupa garam diazonium di bawah 15 derajat Celcius. Karena garam diazo ini stabil pada suhu rentang 8 sampai 15 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu panas, maka garam diazo ini tidak stabil sehingga mudah terhidrolisis. Sementara titrasi nitrimetri merupakan penetapan kadar dengan menggunakan larutan brom yang dihasilkan dari kalium bromat dalam suasana asam. Karena kepekatan ion H+ akan berpengaruh terhadap ion bromat menjadi ion bromida. Titrasi bromometri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Titrasi secara langsung berlangsung dalam suasana asam dengan prinsip kalium bromat akan bersifat sebagai oksidator kuat sehingga dapat bereaksi dengan zat. Perbedaan yang selanjutnya yaitu pada prinsip, di mana prinsip dari titrasi nitrimetri yaitu pembentukan garam diazonium yang berasal dari gugus amin aromatik primer dan gugus amin aromatik sekunder. Sementara prinsip dari titrasi bromometri yaitu penetapan kadar asam salisilat dengan penambahan kalium bromida, kalium bromat, asam klorida, dan kalium iodida yang dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan menggunakan indikator kanji akan terjadi perubahan warna dari warna biru menjadi warna bening. Perbedaan selanjutnya yaitu pentiter, di mana pentiter merupakan zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ingin ditentukan kemolarannya. Nah, pada titrasi nitrimetri, pentiter yang digunakan yaitu natrium nitrit dalam suasana asam. Sedangkan dalam titrasi bromometri, pentiter yang digunakan yaitu natrium tiosulfat dalam suasana asam. Perbedaan selanjutnya yaitu pada analit, di mana analit ini merupakan zat yang akan dititrasi. Pada titrasi nitrimetri, analit yang digunakannya yaitu harus mengandung gugus amin aromatik primer. Paracetamol ini sebenarnya mengandung gugus amin aromatik sekunder. Namun karena dapat terhidrolisis oleh penambahan asam dan juga pemanasan menjadi amin aromatik primer. Sedangkan pada titrasi bromometri, analit yang digunakan yaitu senyawa organik aromatis dengan sampel asam salisilat. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu indikator. Teman-teman, pada titrasi nitrimetri ini digunakan 3 indikator, yaitu indikator dalam, indikator luar, dan juga elektroda. Pada penetapan kadar paracetamol digunakan indikator campuran, yaitu indikator tropelin OO dan metilin blue sebagai indikator dalam yang dimasukkan ke dalam larutan yang akan dititrasi. Sedangkan indikator luarnya yaitu pasta kanji. Pertanyaannya, kenapa digunakan indikator campuran? Karena indikator tropelin OO sebagai indikator utama tidak dapat memberi ketegasan warna yang menandakan titik akhir titrasi, sehingga ditambahkan metilin blue untuk mempertegas warna. Sedangkan indikator luarnya yaitu pasta kanji digunakan dengan cara menggoreskan larutan yang dititrasi. Untuk selanjutnya yaitu penetapan kadar. Pada titrasi nitrimetri, pada penentuan kadar paracetamol yaitu larutan paracetamol ditambahkan asam klorida, kemudian dipanaskan selama 1 jam dan didinginkan pada penangas es sampai suhu mencapai 10-15 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator tropelin OO dan metilin blue dan dititrasi dengan natrium nitrit sehingga terjadi perubahan warna dari biru pada penangas es sampai suhu mencapai 10-15 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 2 tetes indikator tropelin OO dan metilin blue dan dititrasi dengan natrium nitrit sehingga terjadi perubahan warna dari biru menjadi hijau toska. Nah, kemudian larutan titrasi itu digoreskan pada indikator pasta kanji untuk menentukan bahwa larutan titrasi sudah mencapai titik akhir titrasi. Sedangkan pada titrasi bromometri yaitu pada analisis senyawa asam salisilat yaitu larutan asam salisilat ditambahkan kalium bromida, kalium bromat, dan asam klorida. Kemudian didiamkan selama 5 menit dan ditambahkan kalium iodida serta indikator kanji yang selanjutnya dititrasi dengan natrium tiosulfat
sehingga akan menghasilkan perubahan warna dari biru menjadi bening. Perbedaan selanjutnya yaitu pada titik akhir titrasi. Pada titrasi nitrimetri, titik akhir titrasi yaitu ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari warna biru menjadi hijau toska. Sedangkan pada titrasi bromometri yaitu dari warna biru menjadi warna bening. Perbedaan selanjutnya yaitu pada reaksi yang terjadi. Pada titrasi nitrimetri, reaksi yang terjadi yaitu NH2 ditambah HCl ditambah NaNO2 akan menghasilkan garam diazonium ditambah H2O ditambah NaCl. Sedangkan pada titrasi bromometri, reaksi yang terjadi yaitu KBr ditambah KBrO3 ditambah HCl ditambah Ki dan ditambahkan Na2S2O3 akan menghasilkan Br2 ditambah KCl ditambah Nai ditambah Na2S4O6.